Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delta Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan model pembelajaran menghafal. Materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini meliputi beberapa materi. Yang pertama ada dasar pemikiran model pembelajaran menghafal. Yang kedua ada tujuan model pembelajaran menghafal. Ketiga ada teknik menghafal dalam model pembelajaran menghafal. Keempat, tahapan model pembelajaran menghafal. Yang kelima, ada sistem sosial model pembelajaran menghafal. Yang keenam, ada peran guru model pembelajaran menghafal. Yang ketujuh, sistem pendukung model pembelajaran menghafal. Serta yang terakhir, ada dampak instruksional dan dampak pengiring model pembelajaran menghafal. Model pembelajaran menghafal didasarkan pada pemikiran sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas menghafal sebenarnya selalu muncul sepanjang hidup kita. Yang kedua, saat kita sedang mempelajari bidang materi tertentu, tugas yang terpenting adalah mempelajari kata-kata dan pengertian-pengertian yang penting. Saat mempelajari ilmu kimia, kita harus belajar nama-nama elemen dan sifat-sifat strukturnya. Saat kita mengkaji benua, kita harus belajar nama-nama negaranya, fitur-fitur geografisnya, kejadian-kejadian penting dalam sejarahnya, dan sebagainya. Selanjutnya, saat kita belajar bahasa asing, maka yang perlu dilakukan adalah mengembangkan kosakata yang memang sudah tampak familiar sebelumnya, yang dihubungkan dengan kata-kata baru yang dijumpai. Ketiga, kemampuan dalam mengingat merupakan hal yang mendasar dalam efektivitas intelektual. Salah satu bentuk kekuatan personal yang paling efektif berasal dari kompetensi yang berdasarkan pada pengetahuan yang penting untuk membentuk perasaan yang semakin baik dan mengantarkan siswa pada kesuksesan. Sepanjang hidup siswa harus mampu terampil mengingat benda-benda atau informasi-informasi. Atas dasar hal tersebut, maka tujuan dari model pembelajaran menghafal adalah membantu mengembangkan kemampuan mengingat siswa untuk memperoleh informasi lebih baik. Terdapat beberapa teknik menghafal yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kesadaran. Sebelum kita dapat mengingat sesuatu, satu hal yang perlu diingat adalah bahwa pengamatan penting untuk memunculkan kesadaran yang sejati, dan segala hal yang betul-betul kita sadari akan sangat sulit dilupakan. Yang kedua ada asosiasi. Aturan dasar dalam menghafal adalah Anda dapat mengingat semua informasi baru jika Anda mengasosiasikannya dengan sesuatu yang sudah Anda kenal dan ingat sebelumnya. Yang ketiga ada sistem link. Inti dari prosedur memori adalah persambungan dua gagasan dengan gagasan kedua yang memicu gagasan lainnya. Dan seterusnya, banyak masalah memori berhubungan dengan aktivitas menghubungkan dua gagasan. Kita seringkali menghubungkan nama dengan tanggal atau tempat, nama dengan gagasan, kata dengan maknanya, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada asosiasi yang menggelikan. Meskipun asosiasi merupakan dasar memori, kekuatan sebenarnya dapat dibesarkan seandainya gambar yang diasosiasikan diwujudkan sebagai gambar yang jelas dan lucu. Sesuatu yang tidak mengikuti atau mungkin tidak masuk akal, sepasang sarung tangan yang sedang mengangkat kayu besar atau kumpulan sarung tangan yang sedang berjalan-jalan adalah contoh-contoh asosiasi yang lucu dan menggelikan. Yang kelima, ada sistem kata ganti. Sistem kata ganti merupakan cara untuk membuat hal-hal yang tidak dapat disentuh menjadi hal-hal yang dapat disentuh dan bermakna. Sistem ini benar-benar sederhana, yakni hanya dengan mengucapkan kata-kata atau frase-frase yang tampak abstrak dan berpikir sesuatu yang bunyinya mirip dengan atau mengingatkan kita pada materi yang abstrak dapat digambarkan dalam pikiran kita. Misalnya, jika ingin mengingat nama Darwin, kita mungkin akan memvisualisasikannya sebagai angin yang hitam dalam bahasa Inggris dark wind. Dan yang keenam ada kata kunci. Inti dari kata kunci adalah memilih satu kata untuk mempresentasikan pemikiran atau beberapa pemikiran di bawahnya yang lebih panjang. Terdapat 4 tahapan atau fase dari model pembelajaran menghafal, yaitu tahap pertama, mempersiapkan materi dengan menggunakan teknik-teknik seperti menggarisbawahi, membuat daftar, dan merefleksikannya. Tahap kedua, mengembangkan hubungan-hubungan. Pada tahap ini, materi dibuat menjadi familiar dan mengembangkan hubungan-hubungan dengan menggunakan teknik-teknik dari sistem kata kunci, kata ganti, atau kata hubung.
Tahap yang ketiga, memperkuat gambaran sensori dengan menggunakan teknik-teknik asosiasi yang menggelikan dan melebih-lebihkan. Dan tahap keempat, mengingat kembali materi hingga tuntas dipelajari. Model ini bersifat kooperatif, guru dan siswa menjadi satu tim yang sama-sama bekerja dengan materi baru. Prakarsa ini seharusnya lebih ditekankan pada siswa agar mereka dapat melakukan kontrol pada strategi dan menggunakannya untuk menghafal gagasan, kata, dan formula-formula. Peran guru dalam model ini adalah membantu siswa mengidentifikasi objek-objek kunci, pasangan, dan gambar-gambar dengan menawarkan sugesti-sugesti tetapi tetap merujuk pada kerangka tujuan siswa. Unsur-unsur familiar utamanya harus sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Model pembelajaran menghafal memerlukan sistem pendukung sebagai berikut: gambar-gambar, bantuan-bantuan nyata, film, dan materi-materi audiovisual lain yang sangat berguna khususnya untuk meningkatkan kekayaan sensori siswa dalam membentuk asosiasi-asosiasi. Penerapan model ini dalam pembelajaran dapat memberikan dampak instruksional dan dampak pengiring. Dampak instruksional dari model ini adalah melatih siswa untuk menguasai fakta dan gagasan sebagai perangkat untuk menguasai informasi dan konsep, serta meningkatkan perasaan kekuatan intelektual. Sedangkan dampak pengiring dari model ini adalah dapat meningkatkan harga diri, pemahaman diri, serta kepercayaan diri dan kemandirian siswa. Sekian pemaparan mengenai model pembelajaran menghafal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.